Karena emang di trailer filmnya juga kan diceritain tuh kayak lagi momen ngumpul, pas banget ya lagi momen lebaran. Iya betul tuh, makanya mungkin pas banget di lebaran tuh karena nah mungkin nanti di situasi lebaran akan ketemu situasi-situasi kayak gitu. Iya, tapi kenapa gua tertarik adalah itu tadi karena film ini itu mengkombinasikan visual effect live action sama animasi. Iya ya, kalau lihat dari trailernya kan animasinya tuh yang nggak gimana ya, yang ya lumayan bagus lah ya gitu. Iya, maksudnya buat Indonesia breakthrough sih. Nerdcast, The Nerd Podcast. Hai nerds, balik lagi nih sama gue Vali. Gue Biri, Dan ini adalah Nerdcast, The Nerd Podcast. Sebenarnya salah ya, harusnya openingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini hari yang spesial. betul. Sebenarnya kita belum tahu ya ini lebarannya, tapi udah sangat mendekati hari lebaran nih. Jadi kita mungkin Kalau nggak Hamin 1 hari H. hari H. Betul. Oke, jadi langsung kita ucapkan aja kali ya. Di Iya. sini kita mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, berarti ini adalah episode tema Lebaran. Oke. Oke, tapi tentunya dong kita jangan tidak lupa mengingatkan untuk terus follow konten-konten kita di semua media, baik di Instagram, YouTube, TikTok, dan Spotify. Betul. Dan jangan lupa juga support kita. Support kita terus nih di dengan scan link summary di atas. Oke, ya mungkin Nerdcast bisa jadi teman menemani kalian di hari raya. Jadi Nah, bisa banget dong harusnya. langsung kita mulai aja nih Kak ya. Oke. Silakan dinikmati. Let's nerding it up. Oke, karena episode ini Episode Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri. Cepet-cepetan dulu deh, Bill. Apa film yang paling sering lu nikmati saat lebaran? Jawabannya adalah Doraemon the Movie. Itu otomatis diputer tuh dulu hari lebaran tuh. Sekarang masih nggak ya? Nggak tahu sih gua. Sudah jarang nonton TV. Kalau gua ini deh, Bill. Tahu gak nih? Pasti lu tahu, cuman gua nggak tahu lu tahu judulnya apa enggak. Children of Heaven. Oh, Tahu nggak? tahu. Yang ini, yang sepatu itu. Tapi itu dulu masih, emang sekarang masih. Kan mau dibikin adaptasi Indonesianya malah. Oh, yang Kita ganti-gantian. yang beberapa bulan lagi deh. Iya. Iya, itu film pas kita SD TK Itu gitu. klasik banget orang. Sedih. Heeh. Ya iya. Itu tuh film mana sih negaranya? Iran. Iran ya? Iya Iran. Iran. Oh. Oke. Nah, jadi itu kan menang Oscar apa? Best. Iya. Gue intinya tahu, tapi gue lupa negaranya. Iya. Oke. Karena kita bahas film dan lebaran. Nah, di lebaran tahun ini cukup spesial nih karena banyak banget film yang lagi tayang di lebaran, di tanggal libur lebaran ini. Betul. Dan kan episode di sebelumnya kita bahas series nih. Nah, ini episode Film nih. Sekarang kita bahas film nih. Kita kasih rekomendasi film nih yang tayang di lebaran. Dan mungkin Betul. emang kayak tanggal tayangnya tuh ngepasin libur lebaran kali ya. Iya nih, gua bacain deh beberapa judul yang akan tayang di Lebaran. Tapi Oke. tanggalnya ini ya, ada yang tanggal 18, ada yang tanggal 20. Nih, beberapa judulnya adalah film Project Hail Mary. Oke. Terus ada film Nawila, filmnya Visinema. Terus ada film ini juga Senin Harga Naik. Oh. Terus ada Pelangi di Mars. Terus ada film juga Ready or Not 2. Oh, di Road yang ini ya. Dan Sama juga ada Wedding ya? film Tunggu Aku Sukses Nanti. Oke. Banyak banget itu Pilihan film ya. Agak lebih ke kayak berantem tuh kayaknya film. Jadi bingung orang Tapi nonton. banyakan Indonya ya. Iya. Tapi memang sebenarnya mungkin momen lebaran tuh pas juga buat momen ngajakin saudara-saudara. Betul. Kan kalau dulu kita mungkin sama sepupu-sepupu gitu ya, kayak nonton Betul, gitu ya. betul. Lagi habis ngumpul terus habis gitu nonton gitu kan. Habiskan waktunya dengan kan ke mall tuh biasanya dia Ini nonton. ngabisin THR. Oh iya, Kalau betul dulu. juga. Walaupun sekarang kerjaan ngasih THR. Iya. Ngabisin THR tuh nonton, habis belanja nonton gitu kan. Sebenarnya kalau ada waktunya kita bisa pingin bahas semuanya nih tadi. Tapi kayaknya kita bahas beberapa aja kali ya. Oke, boleh. Gini aja ya, satu dari lu, satu dari gua. Oke. Dari film-film tadi yang menarik pingin lu bahas apa kira-kira? Yang gue pengen highlight banget ini sih satu, yang ini film
Tunggu Aku Sukses Nanti. Ya, Nah, itu. film si Ardit. Ya, Oke, kita bacain case dulu kali. Cari sambil nyari. Apa mau lu yang baca? coba bentar gue cari. Bentar gue nyari dulu. Tunggu. Nah, lo aja kalau baca. Lama gua nih. Oke, untuk case-case sendiri ada Ardit Erwanda, ada Lulu Tobing, terus ada Aryo Wahab, sama ada Azana Asel. Sebenarnya dari trailernya kelihatan sih. Ada ini juga kan Sarah Sechan, Afgan. Nah, dan film ini akan menceritakan ini sih, karakter utamanya si Ardit Erwandanya ini, dia adalah, dari judulnya sebenarnya cukup jelas ya. Ini adalah memperlihatkan perjuangan seorang pemuda, si Betul. Arditnya ini, untuk sukses dan membuktikan dirinya kepada keluarganya. Betul. Gitu sih. Mungkin keluarganya itu kayak ini kan, kalau digambarnya tuh kayak sudah di masa persekolahan nih, perkuliahan itu sudah selesai, di tahapan Kerja. mencari kerja gitu, dan istilahnya kayak udah berpapasan sama dunia kerja nih yang harus membuktikan. Betul. Kan maksudnya kalau sebelum itu pas masa sekolah tuh cara pembuktiannya tuh apa, nilainya bagus, berprestasi, kayak masuk sekolah yang iya, bagus. masuk sekolah bagus, terus kayak ngisi kegiatannya yang bermanfaat banyak gitu. Nah, kalau misalkan di kerja nih yang sebenarnya kan compare karir seorang tuh agak-agak apa ya? Agak-agak tricky, sensitif iya. gitu, betul. Iya, Apalagi dalam keluarga gitu. betul. Nah, tapi masalahnya di Indonesia hal itu sangat common sekali. Nge-compare-comparein Betul. kesuksesan. Niatnya tuh mungkin niatnya ini ya, Basa-basi. kayak ingin tahu basa-basi, tapi jadinya kan kadang banyak yang jadinya baper gitu dong. Apalagi Apalagi di usia yang itu. baru mulai gitu-gitu ya. betul. Karena emang di trailer filmnya juga kan diceritain tuh kayak lagi momen ngumpul, pas banget ya, lagi momen lebaran. Iya, betul tuh. Makanya mungkin pas banget di lebaran tuh karena nah, mungkin nanti di situasi lebaran akan ketemu situasi-situasi kayak gitu. Iya, jadi kayak ditanya kalau di trailernya ya kayak, sekarang kamu kerja di mana? Masa belum ngasih THR sih? Iya, kayak nih ini si ini udah kerja di sini, kemarin dia baru naik pangkat gitu-gitu. Iya, kayak membanding-bandingkan pencapaian gitu. Betul. Dan memang yang kayak hal itu mungkin yang jadi daya tarik utama di ini apa namanya? Daya tarik utama di film ini. Jadi kayak emang akan ngeliatin dari sisi si Arditnya ini kan karakter utamanya, yang kayak dia digambarkan itu kayak lagi mencoba membangun merintis karirnya dengan cari kerja lah, macam-macam, jualan. Dengan apa namanya, tujuannya tuh dia pingin meraih kata sukses itu. Betul. Ya, yang mungkin sukses di matanya dia tuh itu gitu loh. Padahal kan sebenarnya mungkin kalau kita lihat sukses tuh persepsi orang tuh beda-beda banget. Betul. Dan ini juga sih agak dianggap, ini juga di trailernya juga kayak ada drama dari sisi keluarganya juga. Jadi kan kayak keluarganya si Ardit nih, di antara keluarga besar tuh ya secara yang ekonomi tuh biasa aja lah, menengah ke bawah lah. Nah, cukup tapi ya udah lah gitu. Nah, itu tuh kayak jadi dibanding-bandingin, terus yang jadi ada dramanya ketika momen keluarga tuh keluarganya dia banyak jadi disuruh-suruh, nggak bisa gitu. Iya. Itu tuh drama keluarga Indonesia banget gitu. Dan kan. itu mungkin yang bikin bagus tuh itu akan sangat relate sama banyak keluarga di Indonesia sih menurut gua. Kayak makanya jadi pas banget ya, memang tayangnya lebaran, memang harus lebaran berarti ya ini film kayaknya tayangnya. Betul. Tanggal tayangnya di tanggal berapa, Bang? 18. Ya 18 beneran deket banget lebaran tuh. Iya, Amin 1 Amin 2. Iya, betul. Walaupun tanggal pastinya belum tahu ya lebaran ya. Dan mungkin selain itu ini juga sih yang salah satu daya tariknya tuh ini mungkin lihat si aktor utamanya sih, menurut gue si Ardit Erwandanya, karena menurut gue potensinya lumayan gede juga, apalagi setelah film yang kemarin tuh apa Pesugihan Sate Gagak. Itu menurut gue apa namanya, perannya dia tuh, cara dia memerankan perannya itu bagus dengan logat Jawanya lah, dan cara dia apa namanya juga nggak sih yang acting itu bagus. Yang di film Netflix apa? Ini apa Abadinan Jaya ya. Yang dia jadi polisi kan. Iya. Jawanya tuh bagus gitu kan. Polisi baik gitu kan. Bukan orang Jawa. Iya, orang Kalimantan ya. Itu sih, jadi kayak kalau lihat dari trailernya juga
akan ya sangat dramatis gitu lah menurut gue. Kayak mungkin setiap orang, ya mungkin kita juga kali ya sempet ada di fase itu juga nggak sih? Iya, gue mau nanya itu. Kayak lu ada nggak yang momen lagi lebaran nih, tapi ada pertanyaan yang kok gue ditanya gini sih? Ada nggak yang momen gitu? Ini sih sebetulnya alhamdulillah kan kalau lulus tepat waktu ya. Sebetulnya setelah lulus itu yang kayak kerja sih alhamdulillah ada. Tapi dulu yang sempat ditanyain mulu apa namanya, pasangannya mana, kapan nikah. Walaupun sekarang udah ya, sempat beberapa tahun gitu. Kalau Lu juga kan? gue gitu, cuman gue lebih pertamanya ini, gue kan dapat kerjanya nggak agak sempet telat gitu. Iya. Dari dulu agak jeda dulu tuh sempat kayak, aduh gimana nih, gue belum dapat kerja lagi gitu kayak. Tapi emang sempet lewatin momen lebaran ya? Sempet, kayaknya sempet deh. Oh sempet. Sempet. Oke. Dan itu sih apa namanya? Mungkin bahas ke nyari kerja, maksudnya mungkin lebih ke nyari kerja gitu ya. Kan soalnya di trailer juga digambarinnya kayaknya susah gitu kan. Itu memang digambarin, apalagi kondisi sekarang nih nyari kerja emang lagi susah banget nih. Betul. Nah, jadi kan akan banyak yang relate, dan mungkin pengalaman pribadi tuh emang nyari kerja tuh selain capek nge-apply, capek hati juga. Iya. Iya, paham kan lu? Ngerti. Alhamdulillahnya gua tuh banyaknya ini apa namanya, banyak apply-nya tuh pas habis kuliah tuh dari apa namanya, dari dapat apa, legalisir apa ya pokoknya yang dapat itu ijazahnya belum nih, tapi kan udah bisa daftar. Nah itu kan pada udah mulai apply kerja, banyak apply di mana-mana, kayak nungguin email nggak di apa namanya, nggak dibalas-balas, ternyata nggak dapet. Ya capeknya itu di situ. Dan mungkin kuatnya ini nyari kerja apa namanya, kerja tuh capek emang kan, kerja tuh capek, tapi lebih capek lagi tuh nggak punya kerja menurut gua. Betul, mental. Capek mental. Itu gua dulu ngerasain kayak. Iya, kan ada omongannya kok, secapek-capeknya lo kerja, lebih capek tuh nggak punya kerjaan. Ya itu yang relate banget sih gua kayak. Oke, itu berarti dari lo ya itu film. Ya, kalau gua akan bahas film ini deh. Ini sebenarnya cukup spesial juga. Gua udah sempet di-announce lama, dan gue penasaran sih. Adalah ini film Pelangi di Mars. Oh iya tadi lu sebut sih. Iya, kenapa gua film animasi ini, ya filmnya sama, dia tayangnya tanggal 18 Maret juga, dan case-nya gue bacain aja deh. Ada pemeran utamanya tuh aktris muda ya, Kainea Messi Gusti, terus ada Lutecia, Rio Dewanto, Livi Renata, Gilang Dirga, dan juga Christo Emmanuel. Ini ada juga beberapa yang voice actor ya. Iya. Bimoki nggak? Nggak tahu. Nah, filmnya ini menceritakan, ini cukup unik nih karena kan genrenya agak-agak sci-fi nih ya. Dan unik banget sih ini, maksudnya kayak bisa ada sci-fi gitu. Iya, nah premisnya adalah dia menceritakan karakter utamanya ini namanya si Pelangi. Nah, dia itu ceritanya lagi ada misi di Mars nih. Oke. Nah, mereka itu pokoknya harus mencari sesuatu lah. Kitab suci? Enggak tahu juga. Untuk bisa membantu bumi di saat itu gitu. Kan makanya ada misi ke Mars gitu. Oke. Sebenarnya premisnya cukup sederhana ya. Karena emang kan ini kayaknya temanya film keluarga. Tapi kenapa gua tertarik adalah itu tadi, karena film ini itu mengkombinasikan visual effect live action sama animasi. Iya. Kalau lihat dari trailernya kan animasinya tuh yang gimana ya, yang ya lumayan bagus lah ya gitu. Iya, maksudnya buat Indonesia breakthrough sih. Mungkin dia pengen mengikuti kesuksesan film kayak Jumbo gitu ya. Iya, tapi cuman ini kan beda ya tadi. Iya, beda. Ini kan gabungin live action sama animasi. Kayak apa ya kalau patokannya luar ya? Kayak Alita Battle Angel. Oh iya, mungkin. Iya, itu maksudnya itu groundbreaking loh. Dan secara genre sci-fi, kapan sih Indonesia ada genre yang sci-fi sebegininya gitu? Kan paling sci-fi-nya kan biasanya ada bumbu-bumbu romance gitu kan. Yang grounded lah ceritanya. Dulu tuh ini sci-fi ini sci-fi nggak? Apa namanya? Sore. Bukan. Ini ada dulu yang zaman-zaman puasa tuh apa? Zidane. Zidane sama Lorong Waktu. Itu film. Iya, seri TV. Sci-fi gitu.
Iya, maksudnya jadinya gue ngeliatnya filmnya agak spesial aja sih karena secara genre itu wah ini breakthrough banget buat Indonesia dan ini sih kalau lihat trailernya wah animasinya bagus sih. Iya, gue juga sempat lihat kok. Kayak wih udah di Indonesia ya another milestone lah. Meskipun masih ya masih perlu ditingkatin lagi ya maksudnya kayak levelnya kalau untuk level Disney gitu. Disney Hollywood gitu-gitu kan ya memang belum di situ cuman ini udah wih milestone banget gitu. nih gitu. Dan apa? Ini kalau ini tayangnya tadi pertama berapa? 18 juga. Oh sama ya? Iya kan ini makanya perang nih tanggal segini. Wow. Enggak, gue pikir tuh beda tanggal gitu kayak beda 1-2 tanggal gitu. Pokoknya itu dari yang tadi gue sebutin tuh ada yang tanggal 18, ada yang tanggal 20 seinget gue. Ini masih di range libur-libur lebaran itu. Sama ini sih filmnya juga kayaknya ini. Oh iya, nih gue juga beringat. Kayaknya ada premis menariknya. Si pelangi ini, si karakter utamanya itu ceritanya tuh dia tadinya sama ibunya, yang meranin ibunya tuh si Lutetia. Nah, dia itu ceritanya pas lahir itu udah di Mars. Oh, kayak ini. Lu tahu ini nggak cerita? Nggak, depannya doang sih mirip. Ini apa namanya? Space Between Us, tau nggak? Oh iya ingat. Asa Butterfield sama itu yang ceweknya lupa lagi gua. Robert. Ya itulah pokoknya. Ya, kayak gitu juga kan. Kita lahir gitu dari Mars gitu. Iya, nah pokoknya nanti si pelanginya ini tuh kayak harus nyelesain misinya gitu. Oh, nah, oke. Mungkin gue juga nggak tahu ya ini sotil-sotilan gue. Mungkin kayak karakter ibunya tuh dia mungkin udah nggak ada gitu mungkin diceritainnya gitu. Soalnya kalau di trailer itu nanti banyak yang ceritanya tuh fokusnya tapi di Marsnya kan iya di Mars si pelangi sama teman-temannya. Nah teman-temannya itu tuh para robot gitu. Makanya kan tadi gue bilang ada yang VO kan. Nah itu rata-rata robot gitu. Iya. Ada yang Gilang Dirga, ada si Christo Emmanuel gitu. Oke. Jadinya tuh kayak wah kalau robot gitu ini kayak apa? Kalau gue ingetnya kebayangnya Wall-E gitu gak sih? Yang kayak robot-robot ada suara yang suaranya tuh khas banget gitu. Makanya yang pingin gue lihat dari film ini banyak lah kayak visual effect-nya, terus adaptasi yang interaksi yang antara yang si voice actor sama yang karakter utamanya kan live action itu gimana gitu. Maksudnya beneran jadi standar baru perfilman Indo sih. Harus. Yeah. Oke. Apalagi nih yang mau kita bahas? Kalau dari film-film lain yang tadi itu yang kita sebutin ada yang lo tertarik? Ada film luar juga tuh tadi kayak yang Ready or Not 2 sama Project Hail Mary. Kalau Ready or Not 2 gue sempat lihat ininya lah, kan yang main si Samantha Weaving sama ada ini kan Catherine Newton ya. Iya. Nah kalau adiknya ya kayak wah kok kejebak dini lagi istilahnya mungkin tahu. Nah kalau yang si Project Hail Mary nih gue Project Hail Mary itu ini sih yang main tuh si siapa Ryan Gosling. Ryan Gosling. Itu agak sci-fi juga tuh. Bukan agak sih emang sci-fi. Dia tuh ceritanya lagi gue baru nonton trailer sekali sih kayak misi ke orang angkasa. Cuman dia kayak ketemu alien gitu. Alien itu kayak batu gitu lah. Dipanggilnya terus Rocky. Terus mereka jadi kayak berteman terus mereka punya tujuan ngelarin misi yang sama gitu akhirnya jadi berteman. Oke. Unik juga. Dia ya pokoknya gue liat tadi unik juga nih temenan sama alien gitu. Pengisi suara alien nggak tahu siapa tuh ya. Wah gue belum ngulik sih ya. Itu. Gak apa-apa. Coba dia aja sih. Ya tapi sebenarnya tadi kan project apa Hail Mary, Ready or Not 2 satu lagi apa? Yang kan lo sebut tadi ada 5 kan? Enggak, ada 2 lagi sih. 2 lagi. Nawila, Sinar Harga Naik. Sinar Harga Naik gue juga sempat dengar tuh. Apa? Ini kan apa? Kalau gue Nawila juga sempat nonton trailernya itu sebenarnya film Nawila tuh karakter. Enggak kalau Sinar Harga Naik gue sempat lihat posternya doang nih, enggak nonton trailernya. Nawila tuh kayak film tentang anak juga, film tentang anak Nawilanya itu kayak karakter anak kecilnya. Nah itu filmnya tuh menceritakan POV dia, POV-nya dia sebagai anak itu dan kehidupan teman-temannya gitu. Yang nyutradara itu si Rian Ardiani juga Cinema. Ngeliat ini ya, project selanjutnya. Emang dia kayaknya fokus ke ini animasi. Bukan animasi. Ini bukan animasi.
Oh, bukan animasi ya? Bukan. Oh, bukan animasi. Gue pikir animasi dari nama-namanya gitu. Oh, Enggak. bukan animasi. Makanya Gue dia kira live animasi. action sama aktor-aktor cilik gitu. Gue liatnya akhirnya dia itu emang fokus ke film-film keluarga dan untuk anak gitu. Film ramah anak lah. Oke. Wah, menarik. Oke deh. Gue bingung loh jujur kayak banyak banget nih pilihan Udahlah. nonton. Cuman kalau ditanya paling tertarik gue yang tadi Itu. Pelangi di Mars. Kalau gue ya itu tadi. Tunggu sukses nanti. Oke deh. Kalau ya sebenarnya karena banyak pilihan kalian bisa bebas sih milih mau nonton apa aja. Sebenarnya iya, yang mana dulu nonton tuh boleh aja, tapi misalnya ini kita ngasih tahu film yang tayang pas lebaran tuh banyak gitu. Silakan aja ditonton gitu. Dan preferensi masing-masing yang paling kita tunggu-tunggu tuh Vali apa, gua apa gitu kan. Oke, mungkin karena kalau ini tayang di hari raya mungkin bisa balik lagi kegiatan hari rayanya setelah dengerin kita. Jangan apa namanya hari kemenangan kan harus dirayakan sama keluarga dan yang lainnya gitu sambil ya. makan, Betul. bersilaturahmi dan kalau bisa minta-minta THR ya. Betul. Kita cukupin kali ya. Oke deh. Oke. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Gue Vali. Gue Billy, selamat lebaran, Pak. Selamat lebaran dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nerdy Bro. Let's nerding it out.